Halo, balik lagi dengan channel Jeda Mergawe. Kali ini aku mau bahas tentang Indonesia Emas. Nah, udah sering banget ya guys di sosial media, terutama di platform YouTube, kemudian TikTok, itu kita banyak mendengarkan cuitan-cuitan tentang Indonesia Emas tahun 2045. Emang luar biasa guys. Sebelum aku mau bahas ini di channel YouTube aku ini, generasi Indonesia Emas ini, aku tadi udah scroll TikTok, kemudian Instagram, terus kemudian Twitter, banyak sekali cuitan-cuitan yang mengandung unsur Indonesia Emas. Nah, Indonesia Emas itu kalau di situ itu diperkirakan di tahun 2045 guys. Jadi kalau sampai sekarang itu sekitar berapa tahun guys? 15 tahunan ya? Atau 20 tahun? 20 tahunan, 21 tahun dari mulai video ini dibuat ya. Ya cukup waktu yang singkat kalau menurut aku sekarang, di usia aku sekarang yang 25 tahun, kalau 20 tahun lagi itu sekitar 45. Ya pas lah ya guys, waktunya untuk memimpin daerah mungkin. Menurut kalian sendiri, definisi dari Indonesia Emas itu apa guys? Kalau dari aku, Indonesia Emas itu karena kita pada tahun itu mengalami bonus demografi yang luar biasa. Dalam artian jumlah anak muda, jumlah Gen Z-nya itu jauh lebih besar dari generasi tua dan generasi mudanya tentunya. Nah, itu sayang sekali ya guys, kalau bonus demografi itu belum bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Terlebih sekarang kalau kita lihat indeks, itu ada 10 juta Gen Z yang menganggur. Kalau bicara tentang Indonesia Emas, tapi generasi mudanya masih cemas, apa iya itu akan terwujud? Saya sih agak kurang yakin sih terkait itu. Banyak yang bilang Indonesia Emas itu bergantung dengan anak mudanya sekarang. Aku rasa itu pertanyaan yang kosong ya guys. Gimana nggak kosong? Ya karena anak muda yang ada sekarang itu tidak berhenti sendiri. Misalnya generasi muda yang dulu itu udah mengajarkan hal-hal yang kurang produktif terhadap generasi sekarang. Misal kasus korupsi, terus kasus tindak pidana kriminal, terus kemudian nepotisme, terus kemudian banyak hal lagi yang berkaitan dengan jual beli jabatan, banyak lagi tentang money politik. Nah, kalau yang diajarkan generasi tua seperti itu, terus kemudian generasi mudanya kurang berhasil dalam menyambut bonus demografi ini, apa iya generasi emas, Indonesia emas, ini bisa disalahkan dari satu golongan saja? Menurutku enggak sih guys. Kalau golongan anak muda yang saja yang disalahkan, saya kurang setuju. Karena saya memiliki rasa darah muda yang masih menggebu-gebu ini. Nggak mau dong kalau cuma disalahkan segitu. Ya, namanya dosa dari generasi yang lalu. Terus kita itu sebagai generasi muda yang baru datang, kita langsung disuruh mikul tanggung jawab dosa generasi kita sebelumnya. Ya nggak gitu dong. Nah, itu kan harusnya mulai dari sekarang. Nah, ini kan ada momennya pergantian politik, pergantian tahun politik, atau pergantian pemimpin Indonesia. Ini bisa dijadikan juga cikal bakal. Bahwasanya hal-hal seperti itu, nepotisme lah, atau apa itu harus dihilangkan. Apalagi nyari kerja harus nyokok sana-sini, harus punya orang dalam, padahal skill set dan kemampuan ya seperti itu saja. Ya kalau seperti itu, mana mungkin bisa Indonesia emas? Payah memang. Jadi Indonesia emas itu bukan beban anak muda semata ya guys. Banyak sekali faktor pendukungnya. Nah, salah satu faktor pendukung dari generasi emas Indonesia itu adalah intelektual, IQ, fasilitas sarana prasarana dalam pembelajaran, terus kemudian sumber nutrisi pangan. Nah, yang terutama itu dari sumber nutrisi pangan dulu lah guys bagi warga masyarakat Indonesia. Kalian sendiri pasti tahu kalau di Indonesia ini banyak sekali kasus stunting yang ada diberitakan. Mulai dari kekurangan gizi lah,
makan yang masih ala kadarnya lah, protein yang belum tercukupi, konsumsi daging yang sangat minim sekali, sehingga banyak-banyak sekali di generasi muda, khususnya yang sekarang ini masih balita, yang mau menyongsong Indonesia Emas besok itu masih kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Jadi mau gimana, untuk berpikir isi perut aja masih susah, mau berpikir Indonesia Emas, susah banget guys. Terus kedua itu terkait dengan sekolahan guys. Sekolah yang ada di Indonesia ini untuk keterjangkauannya di daerah yang pelosok, kemudian di daerah yang pedalaman, apalagi di provinsi-provinsi luar atau pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia itu masih sangat minim sekali guys. Dan antusiasme pengajar ini masih minim juga guys. Aku kadang tuh heran guys, di satu era itu dimana orang itu berlomba-lomba untuk menggurui, tapi pada dasarnya minat untuk menjadi guru sendiri itu sangatlah minim. Minim itu karena apa ya guys? Karena gajinya atau karena apa menurut kalian? Susah sih ditebak. Tapi ya kalau aku ngomong di sini kayaknya agak bahaya sih, walaupun memang kenyataan di lapangannya seperti itu. Terus selanjutnya itu intelektual masyarakat atau warga negara Indonesia itu intelektualnya masih rendah banget guys. Dari perhimpunan data yang dirilis itu Indonesia itu masih kalah dengan Malaysia, terus kemudian Singapura, Vietnam. Nah nanti coba aku cariin datanya, aku tampilin bahwa IQ Indonesia itu kalau nggak salah itu masih sekitar 78 guys. Minim sekali kan guys. Kalau Singapura itu kalau nggak salah udah mencapai 90 sekian, terus kemudian Vietnam sekian, apalagi Singapura. Ya memang pada dasarnya jumlah sarjana di Indonesia itu masih sangat minim guys dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lagi, apalagi kita berbicara di negara Eropa. Padahal kalau kita mau menyongsong generasi emas, Indonesia emas itu, ya paling enggak masyarakatnya itu juga udah sarjana lah gitu guys. Apalagi kalian kalau dengar dari statement dari salah satu pegawai Kemendikbud yang kemarin yang mengatakan bahwasannya wajib belajar di Indonesia itu tidak sampai perguruan tinggi. Jadi kebutuhan sekolah untuk sampai perguruan tinggi itu merupakan kebutuhan tersier guys. Kadang aku, Masya Allah, sampai aku juga ikut komen loh guys di salah satu platform yang nayangin itu. Ya masa Bu, Anda yang duduk sebagai pegawai Kemendikbud sekarang itu bisa duduk di posisi ibu dengan ijazah yang lulus SMA atau SMK saja. Kan nggak make sense gitu loh guys, nggak mungkin juga gitu loh bisa terjadi, apalagi di Indonesia. Kalau kita punya jabatan tertentu, karir yang cukup cepat, itu pasti satu statement yang muncul di otak kita itu dia punya orang dalam. Kalau nggak punya orang dalam ya dia punya uang di dalam di dalam kantong atau di dalam saku, nah gitu-gitu. Aku kadang gemes sama ibu dari Kemendikbud itu yang beri statement itu. Coba nanti aku cariin videonya juga, aku tampilin di sini. Luar biasa memang. Dan ya itu. Terus untuk selanjutnya itu terkait dengan intelektual masyarakat guys. Intelektualitas itu kan berdasarkan bisa dididik itu dari sebuah pikiran yang kritis, dari pikiran-pikiran yang demokratis, kemudian kita bisa menyampaikan segala sesuatu, aspirasi kita, pandangan kita mengenai soal-soal tertentu, kasus-kasus tertentu, kejadian-kejadian tertentu. Nah, kalau kita itu segala sesuatunya itu dibatasi, terus kemudian komen-komen yang agak menyinggung itu di hidden atau dinonaktifkan, suara-suara nyaring itu tidak ditiadakan, ya mana mungkin kita bisa berpikir kritis, intelektual kita mana mungkin bisa terasah, karena pada dasarnya akal akan selalu ketemu dengan akal. Kalian pasti tahu kan itu kutipan dari siapa? Ya betul, dari Prof. Rocky Gerung. Yuk lanjut lagi guys, bahas generasi emas, Indonesia emas. Kalau dari Indonesia emas itu pasti selanjutnya tidak bisa
Selanjutnya, tidak bisa dipisahkan dari pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas kuncinya apa guys? Tentu saja, pertama, sebagai pengayom yang diayomi oleh Kemendikbud, dia itu bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, gimana guys? Karena dia itu memang memegang peranan utama, mulai dari penentuan kurikulum, terus kemudian penentuan wajib belajar, penentuan apa aja yang ada diajarkan dalam sekolah setiap tingkatnya, mulai dari SD, SMP, SMA, terus kemudian sarjana, tingkat sarjana, itu kan semuanya diolah oleh Kemendikbud. Walaupun wajib belajar di Indonesia itu hanya 12 tahun ya guys, tapi untuk duduk di legal standing di salah satu pejabat Kemendikbud, apa iya 12 tahun bisa duduk di sana? Aku yakin enggak. Paling mentok-mentok karyawan pabrik yang dapat dari lebih dari itu mungkin ya karena pengalaman, punya soft skill tertentu, terus kemudian bisa jadi buka punya orang dalam tuh. Ya, aku nggak mau berburuk sangka ya guys, tapi cuman yang rata-rata kita dapetin adalah hal-hal yang seperti itu. Konsep-konsep seperti itu dan latar belakang seperti itu yang sering banget kita dapatin. Kita mau berbicara pendidikan berkualitas, tapi yang berkualitas itu di Jawa saja apa di seluruh Indonesia guys? Kayaknya rasa-rasanya kok berat ya guys. Kita tinggal punya waktu 20-21 tahun, terus kemudian kita melihat pendidikan yang ada di pelosok negeri, terutama di daerah Indonesia Timur, terus kemudian luar-luar pulau, itu masih sangat memprihatinkan banget guys. Warganya, anak didiknya itu sekolah tidak memakai alas kaki, tidak memakai seragam yang jelas, gurunya kadang ada kadang enggak, dan sekolahannya pun juga seperti itu. Masih sangat minim. Kadang di satu daerah di Papua itu ada yang menempuh jarak sekitar 5 km berjalan kaki hanya untuk pergi ke sekolah. Bayangin guys, jalan kaki. Dan jalanan yang dilewati itu pun ya kalau layak sih guys. Kadang di tengah hutan, terus kemudian banyak sekali rintangan lah di sana untuk menuju sekolah itu. Toh kalau udah sampai di sekolah itu kadang gurunya nggak ada, sekolahnya kurang layak, gimana ini bisa nyaman untuk belajar, gimana ini bisa mau nyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari yang apa diajarkan. Untuk ke sekolah saja tantangannya segitu banyak guys. Sebenarnya hal itu bisa banget ya guys diatasi. Mungkin dengan menunda pembangunan ibu kota baru, kita lebih membangun fasilitas sekolah yang memadai, jumlah banyaknya sekolah yang ada di setiap daerah. Ya, kalaupun tidak bisa dikatakan sama dengan di daerah Jawa, minimal separuhnya gitu loh guys. Jadi kalau rata-rata di Jawa itu dalam satu desa itu misal ini ada 2 sekolah dasar, ya di daerah Papua, terus kemudian pedalaman Nusa Tenggara, terus kemudian pedalaman Kalimantan, itu juga dibangun hal yang serupa. Minimal satu desa ya 1 SD gitulah guys. Terus kemudian dalam satu kecamatan itu ada 1 SMP atau MTS setingkatannya. Kemudian satu kecamatan pun juga ada 1 SMK, SMA atau MAN yang satu tingkatan juga. Dalam satu lingkup kabupaten minimal ya ada 5 lah universitas guna menunjang pertumbuhan intelektual masyarakat Indonesia ini. Nggak banyak loh guys waktunya, tinggal 20-21 tahun. Dan ini kita lihat kebijakan presiden yang sekarang, Bapak Prabowo itu kan juga lebih ke arah keberlanjutan. Artinya keberlanjutan dari program Pak Jokowi yang meneruskan program IKN. Saya ini bukan nggak setuju terkait dengan IKN. Tapi menurut saya itu ada hal-hal yang kritis, ada hal-hal yang perlu disiapin lagi terkait dengan lapangan pekerjaan, terus kemudian intelektual masyarakat, terus kemudian jumlah sarjana yang yang ada di Indonesia itu kalau bisa ditambah, lapangan pekerjaan untuk sarjana ini loh guys, untuk Gen Z ini loh, biar seolah-olah kalau generasi muda ini nganggur, nggak salahnya dia aja.
ada tanggung jawab juga dari generasi sebelumnya, sehingga dia harus menciptakan lapangan pekerjaan bagi kita. Kalau saya ingat, banyak sekali sebenarnya beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia, lulusan SMA, SMK, MAN, kemudian yang tertarik untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Cuman kalau aku nilai beasiswa itu kurang maksimal guys, karena terutama pun di kurikulumnya dalam sebuah SMP, SMA itu yang diajarkan itu pun kayak kalau menurut aku udah terlalu usang ya guys. Dan setiap menteri pun juga selalu mengganti kurikulum A dengan kurikulum B, cara belajar A dengan cara belajar B. Padahal kan kalian tahu sendiri guys, dalam 5 tahun sendiri pun harus ganti ini, kita harus belajar lagi. Padahal yang baik itu harusnya kan dipertahankan, terus kemudian yang kurang itu dievaluasi dengan peraturan-peraturan sedikit gitu loh untuk menambahkan. Kok kayak setiap ganti menteri kita harus ganti kurikulum lagi, ganti seragam sekolah lagi. Ini kok kayak negara yang mau dibisniskan ya guys pendidikannya. Semoga nggak seperti itulah guys. Terus karena terkait dengan beasiswa itu, semoga kedepannya lebih maksimal lagi. Yang lulus dan yang belajar dari program beasiswa itu juga bisa mengambil hikmahnya. Karena pada dasarnya beasiswa yang diberikan kepada kalian itu adalah sebuah pajak yang dihimpun oleh lembaga negara kita, sehingga kalian bisa menikmati sebuah pendidikan itu dengan cara gratis. Karena musuh kita itu bukan orang bodoh, melainkan kebodohan itu sendiri. Terus kemudian merdeka dari kebodohan adalah hak semua warga negara. Salam perjuangan, salam pendidikan, salam satu langit. Jeda mergawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.